Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Pada pembahasan kali ini, kita disediakan satu bacaan yang diikuti dengan 10 soal, jadi mirip dengan soal sebelumnya ya. Satu bacaan diikuti dengan 10 soal, banyak juga, jadi fokuskan perhatian kalian pada teks dan cari informasi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat sekilas saja informasinya tentang apa. Lihat secara menyeluruh, maksimalkan jangkauan mata kalian. Nah, kita lihat sekilas, bacaan ini membahas tentang hasil PISA. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat secara lebih detail dengan membaca dulu pertanyaannya. Soal nomor 11, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kemudian kita lihat sekilas saja pilihan jawaban yang disediakan. Di sana membahas tentang PISA. Apa itu PISA? Nah, kita lihat hal tentang PISA itu kita peroleh di paragraf 1. Silahkan dilihat di paragraf 1, dijelaskan di sana bahwa PISA itu studi ini membandingkan kemampuan matematika, kemampuan membaca matematika dan sains. Maka ketika dijawab A, misalnya dijawab A, PISA tidak bisa melakukan survei selain matematika, membaca, dan kinerja sains, tentu saja ini tidak tepat karena informasi dalam paragraf 1 itu tidak membahas bisa dan tidaknya PISA dalam melakukan survei selain yang disebutkan tadi, tetapi hanya memberikan pernyataan bahwa PISA itu membandingkan kemampuan ini gitu ya. Jadi tidak bisa disimpulkan seperti yang A. Kemudian jawaban yang B, nah kalian bisa sambil membaca ya. Yang B itu kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains sangat diunggulkan. Nah, di paragraf ini itu belum sampai membahas tentang keunggulan. Hal-hal yang diunggulkan itu belum. Masih sebatas membahas tentang hasil PISA yang dirilis tanggal sekian. Kemudian diikuti oleh berapa ribu siswa usia 15 tahun dan berapa negara yang mengikuti, setiap berapa tahun sekali diadakan. Kemudian tujuannya adalah membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains. Itu ada di paragraf 1, sedangkan yang lain-lain belum dibahas. Maka yang itu bukan ya. Pilihan jawaban C, bisa difokuskan pada survei kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains. Nah, ini baru benar, didukung oleh kalimat terakhir paragraf 1. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu membandingkan informasi yang terdapat di beberapa paragraf dalam bacaan ini. Tadi kan yang diminta adalah peta kemampuan anak Indonesia. Berarti karena yang dibahas itu kemampuan membaca matematika dan sains, berarti kita fokuskan pada informasi itu. Kita lihat mulai dari paragraf 1 sampai terakhir. Kalau paragraf 1 tidak ada informasi tentang hasil skor atau skor survei PISA, tidak ada. Jadi kita lewati saja. Kemudian kita lihat paragraf 2. Coba lihat di tengah-tengah paragraf ada informasi untuk kategori membaca Indonesia berada pada peringkat 6. Cari angka 6. Peringkat 6 dari bawah, nanti perjelas. Kemudian skor rata-rata Indonesia 371 berada di bawah Panama. Oke, kita ambil poinnya, kita peringkat 6 dari bawah untuk kategori membaca. Sampai paragraf kalimat terakhir paragraf ini masih membahas tentang hasil membaca. Kemudian kita lihat paragraf ketiga. Sementara itu untuk kategori membaca Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah. Berarti peringkatnya lebih baik dibandingkan yang membaca. Kemudian untuk peringkat 1 masih diduduki Cina. Lalu untuk kinerja sains Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah. Artinya kan peringkatnya lebih di atas dibandingkan kemampuan matematika dan membaca tadi. Maka kalau kita urutkan kemampuan anak Indonesia itu yang paling baik, pertama adalah ke kinerja sains, kemudian matematika, dan yang paling memprihatinkan adalah kemampuan membaca. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, kemampuan matematika anak Indonesia lebih baik dibandingkan membaca, tetapi tidak lebih baik dibandingkan kinerja sains, berada di tengah-tengah. Lanjut ke soal nomor 13, berdasarkan teks tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan simpulan paling logis? Langsung kita lihat ke pilihan jawaban. Yang A, bertambahnya jumlah peserta survei mempengaruhi capaian skor.
Indonesia. Nah, ini simpulan yang kurang sesuai dengan premis ya, kurang logis. Karena seharusnya capaian skor itu kan berubah itu karena pengaruh kemampuan siswa, bukan bertambahnya jumlah peserta. Kemudian yang B, penurunan skor PISA mungkin dipicu oleh penggunaan TIK dalam survei. Bisa jadi karena di bawah tabel itu ada informasi bahwa Indonesia baru pertama mengikuti survei dengan menggunakan TIK. Mungkin juga berpengaruh. Bisa. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, kemampuan membaca 600.000 siswa Indonesia lebih rendah dibandingkan survei 2015. Nah, angka 600.000 ini kan peserta keseluruhan dari berbagai negara. Cek di paragraf 1. Kalaupun misalnya memang ada 600.000 siswa yang kemampuannya itu lebih rendah dibandingkan survei 2015 kan tidak dibahas di bacaan. Jadi yang C bukan. Pilihan D, anak-anak dari Cina lebih menyukai pelajaran membaca dibandingkan lainnya. Belum tentu, karena ini masalah suka dan tidak ya. Sedangkan yang dibahas itu tentang kemampuan. Nah, kemampuan membaca, matematika, dan sains. Jadi kalau suka dan tidak ya bisa jadi, tetapi kan memang belum tentu. Bisa jadi itu belum tentu. Maka yang D tidak bisa dipastikan. Yang E, kualitas pendidikan di Finlandia tidak lebih baik dibandingkan di Cina. Kalau berbicara kualitas pendidikan, ada banyak faktor yang mempengaruhi, sedangkan survei ini hanya untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Ya, bisa saja sebenarnya, tetapi kita tidak cukup data untuk menyimpulkan tentang kualitas pendidikan hanya berdasarkan pada 3 kompetensi tadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah, atau yang paling mungkin adalah yang B, yang paling logis. Karena masih baru pertama ya, logis saja kalau disimpulkan pemicunya salah satunya adalah karena TIK. Soal nomor 14, berdasarkan tabel tersebut, informasi manakah yang benar? Langsung ke pilihan jawaban. Persentase penurunan skor kemampuan membaca lebih sedikit dibandingkan kinerja sains dan matematika. Nah, kita tahu jawaban ini benar atau salah, harus tahu dulu skor awal dan akhir, membandingkan skor awal dan akhir. Dari tahun 2015 ke 2018, baru di persentase. Silakan dilihat pada kolom yang membaca. Membaca itu kan skor pertamanya, skor awalnya 397, kemudian tahun 2018 skornya 371, sehingga ada penurunan 26 skor. Maka perbandingannya ya 26 per jumlah sebelumnya 397. Kemudian matematika 386 dikurangi 379 sama dengan 7. Berarti perbandingannya 7 per 386. Sedangkan sains 403 dikurangi 396 sama dengan 7. Perbandingannya 7 per 403. Nah, untuk mengetahui perbandingannya atau persentasenya, kita seharusnya mengalihkannya dengan 100%. Tetapi kita bisa cukup membandingkan angkanya saja. Kita lihat atau fokus pada angka yang mirip ya, 7 dibanding 386, itu matematika, sedangkan sains 7 dibanding 403. Nah, pastinya 7 dibagi 386 itu lebih banyak kan dibandingkan 7 dibagi 403. Berarti kan penurunan matematika itu atau persentase penurunan matematika itu lebih tinggi dibandingkan yang sains. Sedangkan membaca ini lebih banyak lagi, 26 dibandingkan 397. Maka yang paling banyak itu kan yang bagian membaca. Maka pilihan jawaban A, persentase penurunan skor kemampuan membaca lebih sedikit. Ya bukan, harusnya yang paling banyak. Kemudian jawaban B, persentase penurunan skor kemampuan matematika lebih banyak dibandingkan kinerja sains. Ini benar. Tetapi lebih sedikit dibandingkan membaca. Nah, ini juga benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tidak perlu lagi membaca sampai akhir, C, D, E tidak perlu karena kita sudah menemukan jawabannya. Soal nomor 15, berdasarkan teks tersebut, berapakah kisaran skor rata-rata Cina? Nah, tadi disebutkan di paragraf 2 dan 3, Cina itu selalu berada di peringkat 1 di 3 kategori.
Skor membacanya 555, kemudian matematika 591, dan sains 590. Nah, kalau di rata-rata pastinya berada di atas 555, karena dua skor yang lain tadi kan berada di angka 590 lebih. Nah, maka jawaban A itu kurang tepat, B juga kurang tepat, yang C yang paling tepat. Nah, gitu. 590 tidak mungkin karena ada skor yang di bawah 590. 595 apalagi. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C ya. Selanjutnya, soal nomor 16, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Kita lihat sekilas pilihan jawabannya, ternyata membandingkan kemampuan beberapa negara. Berarti fokuskan tadi yang ada informasi tentang kemampuan tadi, skor tadi ada di paragraf kedua dan 3. Sebelum ke pilihan jawaban, coba kalian fokuskan perhatian pada paragraf 2 dan 3 yang di sana ada informasi tentang peringkat dan skor hasil survei PISA. Dalam kategori membaca, Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah. Artinya dari 79 negara yang ikut dalam survei, Indonesia berada pada peringkat 74. Berada di bawah Panama yang memiliki skor rata-rata 377. Berarti Panama berada di peringkat 73. Bisa sambil kalian gambarkan. Kemudian Cina peringkat 1, peringkat 2-nya Singapura, dan Makau di peringkat 3. Sementara Finlandia berada di peringkat 7. Berarti bentuknya, posisinya bisa seperti ini ya. Informasinya bisa kita simpulkan untuk membaca seperti ini. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Lihat yang A, skor membaca Panama berada di urutan keempat, berada di atas Indonesia dan Finlandia. Tadi di bacaan disebutkan Panama berada di atas Indonesia. Ya, kemungkinan 73, tetapi ada juga kemungkinan di atas 73. Masih kemungkinan. Tetapi kalau ada pernyataan berada di atas Indonesia dan Finlandia, nah Finlandia itu mungkin terlalu jauh karena skor Indonesia dan Panama ini kan selisih sedikit sekali. Jadi ini masih belum tentu, masih belum bisa dipastikan. Kita cari jawaban yang lebih pasti saja. Selanjutnya pilihan yang B, anak Indonesia memiliki kemampuan membaca yang lebih baik dibandingkan anak Filipina dan Arab Saudi. Untuk informasi kemampuan membaca, tadi tidak ada yang memuat tentang Filipina dan Arab Saudi, sehingga tidak bisa disimpulkan. Maka jawaban B tidak tepat. Kemudian yang C, skor membaca Finlandia lebih tinggi dibandingkan Panama. Benar ya? Finlandia di peringkat 7, Panama disebutkan berada di atas Indonesia, yang kemungkinan besar itu berada di peringkat 73 karena skornya selisih sedikit dengan Indonesia. Tetapi lebih rendah dibandingkan Makau. Benar, Makau di peringkat 3. Betul ya? Baik. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 17, berdasarkan paragraf kedua, berarti tentang membaca ya. Manakah urutan yang paling mungkin benar? Maka kita membutuhkan data pemeringkatan tadi. Nah, baru kemudian kita cek pilihan jawabannya. Susunannya Cina, Indonesia, Panama. Kita lihat, kita bandingkan, ternyata ada yang terbalik. Seharusnya Panama dulu, baru Indonesia. Kemudian yang B, Singapura, Finlandia, Makau. Nah, ini juga ada yang terbalik, seharusnya Makau dulu, baru Finlandia. Lalu pilihan jawaban C, Finlandia, Panama, Indonesia. Benar, Finlandia peringkat 7, Panama peringkatnya di atas Indonesia, dan Indonesia tadi disebutkan berada di bawahnya Panama. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. D dan E kita lewati saja. Selanjutnya, soal nomor 18. Jika dalam survei kinerja sains, peringkat Lebanon berada di 2 tingkat setelah Indonesia, bagaimana simpulan yang tepat? Untuk kinerja sains, tadi dapat kita lihat informasinya di paragraf 2 dan 3. Disebutkan di sana bahwa Indonesia peringkat 9 dari bawah, berarti kan peringkat 71 dari atas. Kemudian Indonesia itu disebutkan juga berada di atas Arab, berarti Arab Saudi di peringkat 72. Bisa dilihat pada pemeringkatan ini. Kemudian Filipina di peringkat 77, Cina masih peringkat 1. Nah, di paragraf 2 tadi juga ada informasi tentang Panama. Indonesia disebutkan berada di 5 tingkat di atas Panama, sehingga Panama kan berada di peringkat 76.
1 tingkat di atas Filipina. Nah, jika Lebanon itu berada di 2 tingkat setelah Indonesia, berarti kan peringkat 73. Maka simpulan yang benar adalah yang A, Panama berada di 2 tingkat setelah Lebanon. Ini kurang tepat, seharusnya 3 tingkat ya. Kemudian Indonesia berada di antara Panama dan Lebanon. Silakan dilihat, dicek, tidak tepat. Kemudian C, Arab Saudi tepat 1 tingkat di atas Panama. Salah, seharusnya Arab Saudi 72, sedangkan Panama 76, kan jaraknya cukup jauh. Kemudian Lebanon tepat 1 tingkat di atas Arab Saudi. Salah, seharusnya yang tepat di atas Arab Saudi itu Indonesia. Sedangkan yang E, ini jawaban yang tepat. Arab Saudi berada di antara Indonesia dan Lebanon. Selanjutnya soal nomor 19, peringkat berapakah Arab Saudi dalam survei matematika? Silakan perhatikan paragraf ketiga. Dalam survei matematika, Indonesia peringkat 7 dari bawah, artinya sama dengan peringkat 73 dari atas. Nah, Indonesia itu berada di atas Arab Saudi dengan selisih tipis. Berarti kan Arab Saudi itu berada di peringkat 74. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir adalah soal nomor 20. Berdasarkan teks tersebut, bagaimanakah saran yang paling logis untuk menyikapi hasil PISA? Tadi kan informasinya hasil PISA Indonesia itu cenderung jelek ya, kurang baik ya, karena dibandingkan tahun 2015 saja hasilnya menurun, skornya menurun, peringkatnya juga berada di bawah, termasuk di bawah, karena 6 dari bawah, 7 dari bawah, 9 dari bawah, ini kan cukup memprihatinkan. Maka saran yang paling logis, kita lihat pilihan jawaban yang A, menambah frekuensi survei PISA setiap tahun. Nah, ini bukan saran yang logis ya, mungkin seharusnya bukan surveinya, bukan frekuensinya yang ditambah, tetapi kemampuannya. Ya, itu. Kemudian yang B, pendidikan Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, sehingga peserta survei seharusnya lebih banyak melibatkan siswa di daerah tersebut. Nah, tadi padahal di bacaan kan tidak membahas peserta survei, kita tidak tahu. Nah, kalaupun dikaitkan, ya seharusnya pesertanya bukan terpusat, tetapi harus mengambil sampel di beberapa tempat yang nantinya hasilnya itu bisa mencerminkan kemampuan siswa Indonesia secara menyeluruh. Jadi B bukan saran yang logis. Kemudian yang C, siswa perlu dilatih membaca, berhitung, dan bereksperimen sejak dini agar saat memasuki usia 15 tahun lebih siap bersaing dalam survei PISA. Bukan sebatas siap bersaing sebenarnya, tetapi kemampuannya yang bertambah. Harusnya itu. Titik poinnya adalah kemampuan. Karena kemampuannya tadi kan dinilai ketika di peringkat itu berada di peringkat yang bawah, termasuk bawah. Jadi C bukan. Kemudian kita lihat yang D. Melibatkan siswa-siswa berprestasi dalam bidang akademik, terutama yang sering mengikuti Olimpiade Matematika dan Sains. Ini juga bukan bukan saran yang logis. Nah, ini mirip dengan B tadi ya, tentang pemilihan sampel. Harusnya sampel itu rata, bukan terpusat, bukan mengambil yang pintar saja, atau mungkin berada yang atau mengambil anak-anak yang berkemampuan rendah saja gitu. Jadi harus menyeluruh sehingga hasilnya bisa menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya. Kemudian jawaban yang E, membiasakan siswa untuk memahami bacaan secara kritis melalui kegiatan merangkum dan menanggapi isi. Ya bisa, logis saja karena skor rata-rata membaca tadi kan terendah dibandingkan kemampuan yang lain. Kemudian juga disebutkan di paragraf kedua, silahkan dilihat, silahkan dicek ya. Siswa Indonesia itu bagus di dalam pemahaman untuk single text, tetapi lemah di dalam pemahaman multi text. Siswa Indonesia pandai dalam mencari informasi, mengevaluasi, dan merefleksi informasi, tetapi lemah dalam memahami informasi. Maka saran yang logis ya maksimalkan dalam hal pemahaman bacaan. Maka jawaban yang E, jawaban yang paling tepat. Sekian pembahasan soal-soal penalaran umum kali ini. Semoga bermanfaat.